Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, tak bosan kita ucapkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia dari Allah pada malam hari yang penuh dengan kebaikan ini. Allah kembali mudahkan kita untuk hadir di majelis ilmu, majelis belajar bahasa Arab online Al-Insan. Semoga para peserta yang ada di majelis ilmu ini senantiasa Allah berikan kesehatan, senantiasa Allah berikan kesempatan sehingga dapat terus hadir di majelis ilmu yang insya Allah akan menjadikan diri antum semuanya menjadi pribadi yang lebih baik dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan teruntuk Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan keselamatan senantiasa juga tercurahkan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman nanti. Baik, alhamdulillah malam hari ini kita memasuki pertemuan kita yang ke-84. Alhamdulillah malam hari ini kita memasuki pertemuan kita yang ke-84. Kami dari panitia tak bosan-bosan untuk senantiasa mengingatkan kepada seluruh peserta yang mengikuti program ini, dan kami juga mendoakan antum semoga bisa istiqomah terus belajar, terutama belajar bahasa Arab. Kami mendoakan semoga semuanya Allah mudahkan untuk memahami ilmu bahasa Arab ini. Dan kami mengajak seluruh peserta juga untuk memperbaharui semangatnya terus di dalam menuntut ilmu, mengkoreksi niatnya juga di dalam menuntut ilmu. Karena jika niat antum semuanya benar di dalam menuntut ilmu, insya Allah niat tersebut akan membimbing antum untuk semangat di dalam belajar, akan membimbing antum untuk mudah memahami ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Ami Ahmad hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Kami juga mengajak seluruh peserta untuk senantiasa memurojaah pelajaran yang telah didapatkan dengan berbagai metode. Alhamdulillah bisa mendengarkan rekaman yang kami upload di YouTube maupun di Telegram, dan juga antum bisa membuka buku catatan, modul,
dan kitabnya untuk mengingat-ingat pelajaran yang telah antum dapatkan. Kemudian kami juga senantiasa mengingatkan kepada seluruh peserta agar mentaati tata tertib pembelajaran yang telah kita sepakati. Yang paling utamanya adalah terkait dengan sikap tawajuh antum di dalam belajar. Masih banyak yang ketika Ustadz Ami menjelaskan pelajaran, antum off cam dan off camnya tanpa uzur. Maka ini bukan sesuatu hal yang baik di dalam belajar, karena kita telah membuat tata tertib dan hendaknya tata tertib tersebut antum taati. Insya Allah tata tertib tersebut akan memudahkan antum untuk mendapatkan ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Ami Ahmad hafizahullah taala wa ra'ah. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah di sini, marilah langsung saja kita dengarkan materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Ami Ahmad hafizahullah taala wa ra'ah. Kepada beliau, waktu dan kesempatannya kami persilahkan. Falyatafaddal mashkura. Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim mubarak ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. 84 pertemuan ya, alhamdulillah. Nah, 84 pertemuan berarti 84 hari. Berarti kurang lebih baru sebatas 3 bulan ya. Belum genap 3 bulan. Untuk ukuran waktu thalabul ilm, apalagi belajar bahasa Arab, itu masih sangat terlalu singkat. Ya. Masih sangat terlalu sedikit waktu yang kita jalani untuk thalabul ilm, khususnya dalam hal ini adalah mempelajari bahasa Arab. Ya. Jadi kita harapkan agar semuanya tetap bersabar, konsisten, istiqomah. Ya. Semoga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus istiqomah di atas kebaikan ini. Nah. Karena sesungguhnya mempelajari bahasa Arab itu merupakan salah satu bentuk dari mempelajari kitabullah. Mempelajari kitabullah itu hakikatnya adalah seperti akhdul kitab, yaitu mengambil Alkitab sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Allah berfirman kepada Nabi Yahya alaihissalam, Ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambillah kitab itu dengan kekuatan. Kalau kita membaca tafsir para ulama terkait ayat ini sangat luar biasa. Jadi yang dimaksud mengambil Alkitab di antara maknanya adalah mempelajari
bahasanya, mempelajari hukum-hukumnya, mempelajari nilai-nilainya, ibrohnya, semua yang terkait dengan Alkitab. Dan tidaklah itu kecuali dengan al-quwah, dengan kekuatan. Kuat dalam segala hal, zahiran wa batinan. Secara fisiknya harus kuat, karena kalau orang sakit-sakitan tentunya tidak bisa belajar. Begitu pula secara non-fisiknya harus kuat. Mentalnya, jiwanya, hatinya, pikirannya, himmahnya, semangatnya, ya, semuanya harus kuat. Itulah mengapa banyak para pembelajar bahasa Arab yang berguguran di tengah jalan dikarenakan tidak memiliki kekuatan itu. Bukan soal waktu, tetapi tidak memiliki kekuatan. Tidak memiliki kekuatan baik mungkin secara fisik maupun non-fisiknya. Bisa jadi fisiknya kuat, sehat, tetapi secara non-fisiknya kurang kuat. Sehingga dia pun tidak mampu untuk mengambil Alkitab dengan kekuatan. Atau mungkin secara non-fisiknya kuat, tetapi fisiknya tidak kuat, ya tentunya juga tidak bisa. Tapi sesungguhnya yang paling berpengaruh adalah non-fisiknya itu harus kuat. Kalau orang memiliki himmah yang kuat, semangat yang kuat, mentalnya, jiwanya, hatinya tangguh, ya, maka fisik yang mungkin sekali dua kali mengalami rasa sakit, rasa lemah, ya, insya Allah bila dia terus berusaha, terus berjuang, ya, akan diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu sejak awal dulu senantiasa kami sampaikan, ya, bahwasanya pembelajar bahasa Arab itu harus memiliki mental yang tangguh, jiwa yang kuat, ya, hati yang lapang, karena semuanya itu adalah salah satu sebab dari konsistensi dan istiqomah di atas kebaikan yang dijalani. Meninggalkan kebaikan-kebaikan yang biasa dilakukan tanpa udzur syar'i itu tercela di dalam agama. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yaqumu minal lail fatarakahu." Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan. Dulu dia biasa bangun di waktu malam, dia mulail, tapi kemudian dia meninggalkannya. Termasuk dalam hal atau bentuk meninggalkan kebaikan yang mungkin kurang baik dalam kacamata agama adalah meninggalkan belajar ilmu, meninggalkan thalabul ilm yang sebelumnya dijalani tanpa udzur syar'i. Udzur yang dibuat-buat. Ya, udzur yang direkayasa. Allah Maha tahu, ya. Mungkin Anda bisa menyampaikan udzur begini, begitu, begini, begitu. Tetapi Allah Maha tahu. Ya. Apakah Anda jujur pada diri Anda sendiri atau tidak? Kita tidak bisa memaksa siapapun untuk terus konsisten dengan belajarnya, agar tidak meninggalkan majelis ilmu. Semuanya itu kembali pada diri kita masing-masing. Maka sekali lagi bahwasanya untuk bisa
berada pada kebaikan-kebaikan itu secara konsisten, secara istiqomah, terutama dalam hal ini belajar bahasa Arab yang memang waktunya sangat panjang, ya, yang termasuk bagian dari akhdul kitab, biquwah, maka semuanya itu butuh kekuatan, ya, sehingga kita tidak bisa menyandarkan pada diri sendiri, tapi juga harus diimbangi dengan doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan zahiran wa batinan, lahir dan batin untuk istiqomah di dalam menuntut ilmu, di dalam belajar bahasa Arab. Demikian rekan-rekan ya, sedikit ceramah sesekali. Khair, kalau ceramah tiap hari bosan. Melanjutkan pembahasan yang kemarin terkait dengan lakinah, kemarin belum selesai pembahasannya. Moga kita buka kembali modulnya terkait pembahasan lakinah yang kemarin. Pelajaran 3, silakan dibuka modulnya dars 3. Belajar pelan-pelan, dicerna dengan baik, dipahami. Apa yang tidak paham bisa ditanyakan. Santai tapi serius, serius tapi santai. Khair, insyaallah. Pembahasan terkait lakinah soal 2, mungkin sedikit kita ulang kembali biar nyambung. Yang kemarin tidak masuk dan belum sempat mendengarkan rekaman, biar nyambung. Di antaranya Aulia. Ya, lihat. Kemarin nggak masuk. Bolos. Ada agenda luar kota. Insyaallah. Nggak perlu. Kita ulang kembali, monggo dilihat di modulnya. Soal yang kedua itu. Bagaimana penerapan lakinah sebagai salah satu akhwat innah? Ya. Jawab. Yang pertama, lakinah termasuk salah satu dari akhwat innah sehingga memiliki amalan yang sama dengan innah. Ya, yaitu tansibul isma wa tarfaul khobar. Menasabkan isim dan merofakkan khobar. Itu amalan lakinah, sama dengan innah. Sehingga nanti lakinah juga memiliki isim dan khobar. Isimnya datang dari mubtada, khobarnya datang dari khobar mubtada. Nah, berikutnya, lakinah disebut sebagai harful istidrak. Ya, harfu al-istidrak, yaitu huruf sanggahan atau pengingkaran. Ya, makanya diartikan tapi, ya, tetapi, tapi, namun, ya, itu lakinah. Yakni menyanggah atau mengingkari hukum atau makna yang terkandung pada bagian kalam sebelumnya bagi kalam yang jatuh setelahnya. Tujuannya agar pendengar tidak memiliki anggapan atau gambaran yang keliru dari kenyataan yang sebenarnya. Nah, ini lakinah sebagai harful istidrak, huruf sanggahan, menyanggah atau mengingkari makna hukum yang digambarkan oleh pendengar ada pada kalam yang sebelumnya. Gitu. Yang ternyata tidak seperti itu kenyataannya.
Contoh misalnya di situ, at-tullabu katsirun, lakinnal fasla sogirun. At-tullabu katsirun, para murid banyak. Nah, orang yang mendengar kalimat ini, para murid banyak, memiliki tasawur gambaran bahwasanya oh muridnya banyak, berarti kelasnya itu besar dan luas. Oke, berarti kelasnya juga besar dan luas. Ini adalah tasawur atau gambaran ya yang ada pada pendengar. Tetapi di istidrok disanggah. Lakinnal fasla sogirun. Tetapi kelasnya kecil. Menyanggah ya tasawur yang ada pada pendengar. Ya, dari pemahamannya terhadap kalam yang sebelumnya. Ketika dikatakan para murid banyak, maka pendengar akan mempunyai anggapan atau gambaran bahwa kelasnya pasti besar dan luas. Tapi di istidrok disanggah dengan ungkapan lakinnal fasla sogirun. Ya, tapi kelasnya kecil. Sehingga pendengar tidak salah persepsi dari ungkapan yang sebenarnya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Itu latar belakang dari makna istidrok, ya, sanggahan atau pengingkaran. Baik. Pada kalimat tadi, lakinnal fasla sogirun. Nah itu, al-fasla sebagai isim lakinna mansub. Ya, al-fasla, nah itu mansub. Sogirun sebagai khobar lakinna marfu. Ya, karena amalannya seperti inna, tansibul isma wa tarfaul khobar. Baik. Selanjutnya, lakinna hanya bisa masuk pada isim atau jumlah ismiyah, tidak bisa masuk pada fi'il atau jumlah fi'liyah. Ini harap dipahami ini ya. Lakinna dengan nun tasdid, karena nanti ada juga lakin dengan nun sukun. Ya, ini yang kita bicarakan yang lakinna dulu. Dengan nun yang bertasdid, itu hanya bisa masuk pada isim. Tidak bisa masuk pada fi'il. Ya. Misalnya dikatakan, ya, setelahnya itu mohon diperhatikan. Muhammad pergi ke masjid, tetapi saudaranya pergi ke pasar. Muhammad pergi ke masjid, tetapi saudaranya pergi ke pasar. Kalimat yang salah itu seperti ini. Zahaba Muhammadun ilal masjidi, lakinna zahaba akhuhu ila suqi. Ini keliru. Karena lakinna di situ masuk kepada zahaba. Masuk kepada fi'il. Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Lakinna tidak bisa masuk kepada fi'il. Caranya bagaimana? Dibalik. Ya, kalimat yang benar adalah Dhahaba Muhammadun ilal masjidi lakinna akhahu dhahaba ilas suqi. Lakinna akhahu dhahaba ilas suqi. Di situ lakinna masuk kepada isim yaitu akhahu. Ya, akhahu. Mansub, ya, kemasukan lakinna mansub dari kata akhuhu menjadi akhahu. Itu tanda mansubnya dengan apa, Pak Ahmad? Akhahu itu. Mansubnya dengan apa, Pak Ahmad? Dengan fathah, Ustaz. Dengan fathah. Isim apa, Pak Ahmad? Isim Asmaul Khamsah ya, kalau tidak salah. Al asmaul khamsah. Irobnya moga disebutkan. Irobnya. Marfu Nah, bi marfu marfu bil wawu bilwawi. bil wawi Mansub mansub bil alif, Ustaz. bil alif. Majrur Ya, majrur bil ya, bil ya. Masya Allah. Nah, berarti itu mansubnya dengan apa, Pak Ahmad? dengan Akhahu. alif.
dengan dengan alif, alif. tanda alifnya itu, ya. Ya. Ketika marfu dengan wawu, akhuhu. Nah, itu wawunya itu, tanda marfunya. Mansub kemasukan lakina, ya, mansubnya dengan alif karena termasuk dari al-asmaul khamsah. Baik, khair insyaallah. Gitu, ya. Nah, jadi sekali lagi, lakina hanya bisa masuk kepada isim, tidak bisa masuk kepada fi'il. Setelahnya mohon diperhatikan. Lakinna dengan huruf nun bertasdid disebut dengan istilah thaqilah. Ya. Nah, dalam ilmu nahwu, tasdid itu selalu identik dengan istilah thaqilah, artinya berat. Kalau sukun itu identik dengan istilah khafifah. Ya. Jadi kalau dikatakan nun thaqilah itu maksudnya nun bertasdid. Kalau nun khafifah itu maksudnya adalah nun sukun. Ya, nanti istilah ini juga dipakai pada pembahasan nun taukid. Ya, nun taukid itu baru kita pelajari pada DL3 bab terakhir. Jadi masih sangat lama insyaallah. Oke, mudah-mudahan istiqomah. Nah, ada nun taqilah, ada nun khafifah. Baik, khair insyaallah. Pada bab terakhir maksudnya, oke? Bukan bab terakhir. Baik, setelahnya monggo diperhatikan. Ada versi lain dari lakinna yaitu lakin dengan beberapa ketentuan sebagai berikut. Ya, lakin dengan nun sukun ada beberapa ketentuan. Mohon diperhatikan. Satu, lakin dengan huruf nun disukun disebut dengan istilah khafifah. Khafifah itu kan artinya ringan, ya. Hanya nun kalau disukun itu ringan. Kalau ditasdid, thaqilah, berat. Nah, gitu. Baik. Yang kedua, lakin juga bisa berpeluang sebagai harful istidrak, akan tetapi dia bersifat ihmal. Ihmal itu maksudnya tidak beramalan, yaitu tidak menasobkan isim. Nah, ini harap diperhatikan. Lakinna dan lakin itu sama-sama bermakna al-istidrak. Oke, sama-sama harful istidrak. Cuma bedanya kalau lakinna itu menyebabkan isim mansub, ya, menasobkan isim, yang disebut dengan istilah i'mal pakai ain. I'mal itu artinya beramalan. Ya, beramalan. Sedangkan kalau lakin yang khafifah, yang sukun nunnya, itu juga bisa bermakna al-istidrak, sama sebagai sanggahan, tapi dia ihmal pakai ha. Ihmal dari kata ahmala, yuhmilu, ihmalan, artinya tidak beramalan. Ya, secara bahasa artinya mengabaikan. Ya, mengabaikan. Nah, yakni tidak menasobkan isim. Nah, gitu, ya. Baik. Contohnya mau diperhatikan itu. Contoh yang tadi cuma saya buat versi yang lakin. At-tullabu kathirun lakin al-faslu sogirun. Kalau yang masuk adalah lakin sukun, maka al-faslunya tetap marfu, tetap di dhamma. Ya, bukan lakin al-fasla, tapi lakin al-faslu sogirun. Tetap marfu. Ya, karena lakin itu ihmal, gitu, ya. Jadi kita biasakan istilah-istilah seperti ini. Ada i'mal dengan ain, ada ihmal dengan ha. I'mal itu beramalan, kalau ihmal tidak beramalan atau mengabaikan. Nah, bisa difahami, ya, sampai di sini. Nah, di situ keterangannya. Lafat al-faslu tetap marfu, tidak mansub. Lafat al-faslu tetap marfu, tidak mansub. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, lakin bisa masuk pada isim, yaitu jumlah ismiyah, maupun fi'il jumlah fi'liyah. Nah, ini bedanya dengan lakinna tadi. Kalau lakinna yang fakilah bertasdid nunnya,
itu hanya bisa masuk pada isim, tidak bisa masuk pada fi'il. Sedangkan yang lakin dengan tipe khafifah, nun sukun, itu bebas. Bisa masuk pada isim, bisa masuk pada fi'il. Gitu ya? Contohnya di situ. Ma qara'tu al-majallata lakin al-Qur'ana. Ma qara'tu al-majallata lakin al-Qur'ana. Aku tidak membaca majalah tetapi Al-Qur'an. Gitu ya, tetapi Al-Qur'an. Loh di situ kok Al-Qur'ananya mansub, nanti ada keterangannya. Ya, nanti ada keterangannya. Nah, ini yang lakin masuk kepada isim, ya, masuk kepada isim. Nah, yang kedua, contoh yang kedua, ma akaltu hadas sobaha lakin syaribtu. Ma akaltu hadas sobaha lakin syaribtu. Aku tidak makan pagi ini tapi minum. Aku tidak makan pagi ini tapi minum. Nah, di situ lakin masuk pada syaribtu fi'il. Ya, ini menunjukkan bahwasanya lakin dengan tipe nun sukun khafifah itu bisa masuk pada isim maupun fi'il. Bisa dipahami ya? Dicerna pelan-pelan. Nah. Atau mungkin ada yang perlu ditanyakan dulu sambil mencerna ya. Sebelum dilanjutkan, barangkali ada yang belum paham. Awan Ustaz, Ya, J, monggo silakan. itu kalau membacanya disambung yang khafifah itu berarti di kasroh Ustaz atau gimana? Betul. Lakinil. Oh, baik. Lakinil Qur'ana. Gitu ya. Baik. Iltiqau sakinain, pertemuan dua sukun itu mayoritasnya di kasroh. Ya, di kasroh. Seperti dalam Al-Quran ada lakinil dzalimuna fi dhalalim mubin. Akan tetapi orang-orang yang zalim berada pada kesesatan yang nyata. Nah situ lakinil dzalimuna. Nah, al-dzalimuna tetap marfu, jamak mudzakkar salim, ya. Tetap marfu, kemasukan lakin. Kalau di sini lakin Al-Qur'ana kenapa kok mansub? Karena ini nanti kedudukannya sebagai huruf athof lakin ini. Nanti ada ketentuannya, ya. Akan kita baca setelah ini. Ya, Al-Qur'ana di situ dimaktufkan kepada al-majallata. Atof, maktuf itu maksudnya adalah mengikutkan lafadz yang setelahnya kepada lafadz yang sebelumnya dalam hal makna dan hukumnya. Ya, atau maksudnya dalam hal makna dan i'rabnya. Gitu. Nanti akan kita bahas di situ. Baik, sabun ya. Sekarang kita lanjutkan yang keempat. Yang keempat, lakin juga berpeluang sebagai huruf athof. Nah, ini harap diperhatikan ya. Lakin juga berpeluang sebagai huruf athof, yaitu huruf yang mengikutkan lafadz yang setelahnya pada lafadz yang sebelumnya dalam hal makna dan i'rab. Sebelum dilanjutkan, saya beri contoh seperti ini, athof itu. Saya melihat Muhammad dan Hamid di dalam masjid. Saya melihat Muhammad dan Hamid di dalam masjid. Nah, di sini nanti kata Hamid itu nanti diatofkan kepada Muhammad dalam hal makna dan i'rabnya. Secara i'rab nanti Hamid itu i'rabnya mengikuti Muhammad. Muhammad itu mansub sebagai maf'ul, maka nanti Hamidnya juga ikut mansub. Gitu ya. Secara makna maksudnya apa? Saya melihat Muhammad dan Hamid, berarti Hamid juga dilihat oleh saya. Nah, gitu ya. Jadi saya melihat Muhammad dan Hamid, maksudnya saya melihat Muhammad dan saya juga melihat Hamid. Begitu maksudnya. Itu namanya athof.
Nah, yang namanya atof matuf itu memerlukan bukti. Jadi nanti kita tidak bisa sembarangan untuk mengatofkan tanpa ada bukti. Bukti dari atof matuf itu apa? Berupa alat-alat atau huruf-huruf atof. Ya, huruf atof itu macam-macam, seperti ada wa, artinya dan, au, ya, artinya atau, summa, kemudian, gitu ya. Termasuk diantaranya yang berpeluang sebagai alat atof, sebagai bukti atof adalah lakin ini. Makanya lakin itu bisa berpeluang sebagai huruf atof. Ya, berarti nanti lakin ini kalau dia berperan sebagai atof, lafadz yang jatuh setelah lakin itu nanti i'rabnya mengikuti apa yang sebelumnya. Ya, mengikuti apa yang sebelumnya. Itu kalau lakin sebagai huruf atof. Tapi kalau lakin itu murni sebagai huruf istidrok, tidak sebagai huruf atof, maka hanya ada satu kemungkinan, yaitu marfu i'rabnya. Gitu ya. Nanti ada keterangan lebih lanjut. Yang penting sekarang dipahami dulu. Saya ulang, kalau lakin itu murni sebagai huruf istidrok tanpa sebagai huruf atof, maka lafadz yang jatuh setelah lakin itu hanya marfu saja. Tidak ada kemungkinan yang lain. Ya. Tapi kalau lakin itu di samping dia sebagai istidrok juga sebagai atof, ya, maka nanti lafadz yang jatuh setelah lakin i'rabnya mengikuti apa yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya marfu ikut marfu, sebelumnya mansub ikut mansub, sebelumnya majrur ikut majrur. Itu seperti itu atof gitu ya. Baik. Nanti ada ketentuan kapan lakin itu sebagai murni huruf istidrok dan kapan lakin itu di samping sebagai istidrok juga sebagai huruf atof. Nah, gitu. Sebelum kita lanjutkan ya, saya berikan gambaran dulu. Biar nanti punya bekal pemahaman gitu ya. Di antaranya kalau lakin itu murni sebagai istidrok tanpa sebagai atof adalah apabila yang jatuh setelah lakin itu berupa jumlah. Ya, berupa jumlah. Nah, makanya contoh yang di atas tadi, at-tullabu katsirun lakin al-faslu shagirun. Al-faslu shagirun ini kan jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah. Maka lakin yang seperti ini murni sebagai istidrok saja, tidak sebagai atof. Gitu ya. Tapi kalau yang jatuh setelah lakin itu berupa lafadz yang mufrad. Mufrad di sini maksudnya bukan isim mufrad, tapi maksudnya lafadz yang berdiri sendiri tidak berupa jumlah. Ya, tidak berupa jumlah, maka nanti lakin yang seperti ini di samping sebagai istidrok juga sebagai atof. Contohnya itu tadi. Ma qara'tu al-majallata lakin al-Qur'ana. Gitu ya. Lakin al-Qur'ana. Al-Qur'ana itu kan lafadz yang berdiri sendiri tidak berupa jumlah. Makanya lakin di situ di samping dia secara maknanya adalah istidrok, sanggahan, tapi sekaligus juga sebagai atof. Makanya Al-Qur'ananya dibaca mansub karena mengikuti apa? Mengikuti lafadz yang sebelumnya yaitu al-majallah. Oke, al-majallah. Nah, al-majallata mansub, Al-Qur'ana ikut mansub. Begitu ya, bisa dipahami? Sudah punya gambaran? Insyaallah. Sekarang kita lanjutkan keterangannya. Jadi sekali lagi yang keempat, lakinna juga berpeluang sebagai huruf atof, yaitu huruf yang mengikutkan lafadz yang setelahnya pada lafadz yang sebelumnya dalam hal makna dan i'rabnya. Itu definisi atof seperti itu gambarannya. Oke, sudah bisa dipahami. Nah, berikutnya ini mohon diperhatikan. Ini ketentuan lakin menjadi huruf atof. Menjadi huruf atof dengan 3 syarat. Nah, ini. Ya, menjadi huruf atof lakin itu menjadi huruf atof dengan 3 syarat. Yang pertama,
maktufnya yaitu lafadz yang diatofkan, nggih, lafadz yang diatofkan itu disebut dengan istilah maktuf. Maka dalam hal ini maksudnya adalah lafadz yang jatuh setelah lakin. Itu namanya maktuf. Gitu ya. Nah, itu berupa mufrad seperti yang sudah saya singgung tadi. Yakni bukan jumlah atau kalimat. Nah, jika yang jatuh setelah lakin berupa jumlah, maka lakin tidak sah disebut sebagai huruf athof, melainkan sebagai huruf istidrok saja. Tidak berperan sebagai athof. Gitu ya? Nah, jadi sekali lagi kesimpulannya, syarat yang pertama tadi bahwasanya maktuf yaitu lafadz yang jatuh setelah lakin itu harus berupa lafadz yang mufrad yang berdiri sendiri, bukan isim mufrad, lafadz yang berdiri sendiri, tidak berupa jumlah. Kalau yang jatuh setelah lakin itu berupa jumlah, baik jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, maka nanti lakinya itu tidak sah sebagai huruf athof, melainkan murni sebagai istidrok saja. Contohnya yang di atas tadi. At-tullabu kathirun lakin al-fasla sogirun. Itu yang jatuh setelah lakin berupa jumlah ismiyah. Kalau yang berupa jumlah fi'liyah, contohnya yang tadi. Ya, yang itu. Contoh yang kedua tadi, ya. Ma akal tu hadas sobaha lakin syaribtu. Oke. Kata syaribtu itu rekan-rekan itu adalah jumlah fi'liyah. Oke. Suatu fi'il itu meskipun hanya terdiri dari fi'il saja, itu hakikatnya sudah mengandung fa'il. Ini bedanya. Kalau jumlah ismiyah itu minimal ada mubtada dan khobar. Tapi kalau dikatakan jumlah fi'liyah, hanya dengan berupa fi'il saja, itu sudah merupakan jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena di dalam fi'il itu sudah mengandung fa'il. Sebagaimana sudah pernah kita pelajari ketika pembahasan laisa. Gitu ya? Ketika pembahasan laisa. Apalagi di sini fi'ilnya terlihat berupa domir, ngapunten, fa'ilnya terlihat berupa domir baris, yaitu syaribtu. Lakin syaribtu. Nah, syaribtu di sini adalah jumlah fi'liyah. Maka lakin di sini murni sebagai istidrok saja, tidak sebagai athof. Bisa dipahami ya? Baik, insyaallah. Contoh untuk syarat yang pertama, monggo kita lanjutkan. Harap semuanya tawajuh. Seperti ini ya, belajar bahasa Arab itu harus seperti ini ya, harus paham, harus detail gitu ya. Nah, tidak boleh setengah-setengah belajar bahasa Arab itu. Harus tuntas, harus paham. Nah, contohnya mohon diperhatikan. Maja'a Ahmadu lakin Hamzatu. Maja'a Ahmadu lakin Hamzatu. Ahmad tidak datang, tapi Hamzah yang datang maksudnya, gitu ya. Ahmad tidak datang, tapi Hamzah, gitu. Mari kita perhatikan, yang jatuh setelah lakin itu adalah lafadz mufrad, tidak berupa jumlah. Ya, maka dalam hal ini lakin di samping dia sebagai istidrok juga sebagai athof. Makanya hamzatu di situ marfu'nya ya bukan semata-mata karena setelah lakin, tetapi karena maktuf kepada Ahmadu. Ahmadunya marfu sebagai fa'il dari ja'a. Gitu ya. Sebagai fa'il dari ja'a Ahmadu marfu. Nah, hamzatu itu sebagai maktufnya. Ahmadu itu istilahnya sebagai maktuf alaih, ya, yaitu pihak yang menjadi tempat pengatofan. Itu namanya maktuf alaih. Nah, baik, insyaallah. Keterangannya di situ ya. Lakin pada kalimat ini sah sebagai huruf athof karena yang jatuh setelahnya berupa lafadz mufrad, tidak berupa jumlah. Gitu ya. Air. Contoh berikutnya. Mana mal waladu al barihata lakin nama fis sobahi.
Ma namal waladu al-barihata lakin nama fis sobahi. Anak itu tidak tidur tadi malam, tetapi dia tidur waktu pagi. Ya, tetapi dia tidur di waktu pagi. Mari kita perhatikan. Lakin pada kalimat ini tidak sah sebagai huruf athof, melainkan sebagai huruf istidrok saja, ya murni sebagai istidrok, karena lafadz setelahnya berupa jumlah. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Ya. Nama fis sobahi itu adalah jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi'il, di mana pada fi'il itu sudah ada fa'ilnya. Ya, sudah ada fa'ilnya. Mungkin sambil kita murojaah ya. Dengan ini Sutriman. Nama filenya mana Sutriman? Nama fis sobahi. Domir mustatir, Ustaz. Ye, domir mustatir fihi Fihi jawazan jawazan takdiru. takdiru huwa. Baik, Harisallah. Fihi jawazan takdiru huwa. Yakni domir huwa yang tersembunyi di dalam nama itulah failnya. Ya, cara identifikasi fa'il sudah kita pelajari ketika membahas laisa, ya. Prakteknya seperti itu, sama. Nah, baik. Bisa dipahami ya? Jadi lakin nama fis sobahi, lakin di sini bukan huruf athof, melainkan murni istidrok saja, dikarenakan yang jatuh setelah lakin itu berupa jumlah. Yakni dalam hal ini berupa jumlah fi'liyah. Kalau ingin contoh yang jatuh setelahnya jumlah ismiyah yang di atas tadi. At-tullabu katsirun lakin al-faslu sogirun. Itu adalah contoh yang jatuh setelah lakin berupa jumlah ismiyah. Baik. Berikutnya ya, mohon diperhatikan. Nah, syarat yang kedua. Itu tadi syarat yang pertama, lakin menjadi huruf athof, lafadz yang jatuh setelahnya berupa lafadz mufrad, tidak boleh berupa jumlah. Sekarang syarat yang kedua. Lakin tidak dimasuki huruf al-wawu, yaitu walakin. Nah, ini ya. Jika dimasuki huruf al-wawu, maka menjadi huruf istidrok saja, tapi tetap tidak beramalan. Cuma maknanya adalah istidrok. Gitu ya. Makanya saya bilang kemarin, ya, lakinna dengan lakin, dengan walakin, itu penerapannya berbeda. Gitu ya. Kalau lakinna, ya, lakinna itu adalah huruf istidrok, ya, huruf istidrok. Kemudian i'mal beramalan menyebabkan mansub, gitu ya. Kalau lakin itu bisa sebagai istidrok sekaligus bisa sebagai athof dan tetap tidak beramalan ihmal. Sedangkan kalau walakin ada wawunya itu murni istidrok tapi tidak beramalan alias ihmal. Bisa dirasakan perbedaannya ya, bisa dipahami. Insyaallah. Jadi sekali lagi, lakin kalau ingin menjadi huruf athof tidak boleh dimasuki wawu. Ya, tidak dimasuki huruf al-wawu, yakni berbunyi walakin. Jika dimasuki huruf al-wawu, maka menjadi huruf istidrok saja. Ya, tidak menjadi athof. Begitu ya? Baik, insyaallah. Artinya kalau walakin, kalau begitu, lafadz yang jatuh setelahnya hanya ada satu kemungkinan i'rab karena istidrok bukan wawu, yaitu dibaca secara apa? Dengan ian. Walakin. Ya, secara marfu saja ya. Nah, karena istidrok. Ya, tidak ada kemungkinan yang lain. Tidak bisa mansub, tidak bisa majrur karena tidak bisa sebagai athof. Kalau sebagai athof bisa kemungkinan marfu, mansub, majrur tergantung maktuf alaihnya. Gitu ya? Baik, insyaallah. Jadi misalnya contoh yang tadi, ma qara'tu al-majallata walakin al-Qur'anu. Gitu ya?
Walakin Al-Qur'anu, tidak Al-Qur'ana. Karena walakin di situ kemasukan wawu tidak sah sebagai alat atof, hanya sebagai istidrok saja. Baik, bisa difahami ya? Nah, kemudian syarat yang ketiga, kalimatnya didahului oleh an-nafyu, yaitu penafian yang artinya tidak atau bukan, atau didahului oleh an-nahyu, larangan yang artinya jangan. Nah, ini. Oke. Jadi kalau ingin lakin itu sebagai huruf athof, kalimat sebelum lakin itu harus berupa kalimat penafian atau larangan. Nah, gitu, oke? Kalimat penafian atau larangan tidak boleh berupa kalimat yang mutsbat, kalimat positif. Oke? Tidak boleh berupa kalimat mutsbat. Mutsbat itu artinya kalimat positif. Harus ada penafiannya atau berupa larangan. Nah, gitu ya. Karena kalau kalimatnya mutsbat kan nggak mungkin ada kata tetapi, nah gitu ya. Ya kan? Kalau kalimatnya mutsbat, kalimat positif kan tidak mungkin ada kata sanggahan. Gitu ya. Nah, misalnya Pak Murtaji membaca majalah, tapi Al-Quran. Loh, bagaimana itu maksudnya? Ya, kalimat positif kok ada tetapinya. Nah, itu kan tidak bisa. Ya, bisa dipahami ya? Makanya kalau lakin itu ingin sebagai huruf athof, ya, sebagai huruf athof, maka kalimat yang sebelum lakin itu harus berupa kalimat penafian atau kalimat larangan. Tidak boleh berupa kalimat mutsbat, kalimat positif. Contohnya ya, mohon diperhatikan. Ma fil baiti abi lakin ummi. Nah, gitu ya. Ma fil baiti abi lakin ummi. Ayahku tidak di dalam rumah tapi ibuku. Ya, ayahku tidak di dalam rumah tapi ibuku. Nah, lakin di sini memenuhi 3 syarat dari lakin sebagai huruf athof. Satu, tadi apa? Lafadz yang jatuh setelahnya berupa mufrad. Umi itu mufrad ya, tidak berupa jumlah. Kemudian yang kedua, lakin tidak dimasuki oleh wawu. Dan yang ketiga, kalimat sebelumnya berupa kalimat penafian. Ada kata ma di situ manafian, ya? Artinya tidak. Nah, ma di dalam bahasa Arab itu ada banyak, ya, ada 9. Ya. Nanti di bab-bab setelahnya, ya, insya Allah akan saya sampaikan, sudah saya tuliskan di modul, ya, sebagai faedah tambahan, bahwasanya ma itu ada 9 jumlahnya, ya, nah, macam-macam. Kemudian contoh yang berupa larangan, la taqra al-jaridata lakin al-Qur'ana. La taqra al-jaridata lakin al-Qur'ana. Janganlah kamu membaca Quran tapi Al-Qur'an. Nah, gitu ya. Janganlah kamu membaca Quran tapi Al-Qur'an. Di sini juga memenuhi 3 syarat dari lakin sebagai huruf athof. Pertama, yang jatuh setelah lakin berupa lafadz mufrad, tidak berupa jumlah. Kemudian lakinya tidak dimasuki wawu. Dan yang ketiga, berupa kalimat larangan. Ya, la taqra itu adalah larangan. Nanti pada bab setelahnya kita akan belajar fi'il nahi. Ya, fi'il nahi yaitu fi'il yang menyatakan larangan. Baik, demikian pembahasan seputar lakin, ya, lakina dan lakin. Bisa difahami, ya? Baik. Moga silakan, barangkali ada yang ingin disampaikan. Tanya Ustaz. Ya, moga silakan. Kan kita sudah pelajari tentang fase badal mubdal dan ma'at man'ut itu Ustaz ya. Ya. Karena keduanya bukan jumlah mufidah, berarti termasuk lafaz mufrad ini Ustaz ya. Misalkan yang jatuh setelah lakin itu ada na'at dan man'ut gitu. Atau badal mubdal. Oh iya, betul, betul. Itu mufrad. Pokoknya yang Oh, namanya mufrad itu adalah ma laisa jumlatan wala syibha jumlatin. Apa yang bukan jumlah
dan bukan syibhul jumlah. Jadi kayak nat man'ut, idhofah, badal mubdal itu adalah termasuk mufrad. Termasuk lafadz mufrad, gitu ya. Iya, Ustaz. Oke. Iya, syukur, Nanti Ustaz. pengertian mufrad itu macam-macam sesuai bidang pembahasannya. Ada yang dimaksud mufrad itu maksudnya bukan idhofah. Seperti pembahasan munada. Makanya ada munada mudhof, ada munada mufrad. Kan begitu. Di mana waktu itu munada mufrad adalah lawan dari munada mudhof. Nanti kalau kita belajar kitab Tufa, di sana macam-macam disebutkan. Terkadang yang dimaksud dengan mufrad itu apa yang berupa, apa yang selain idhofah. Ya, bukan mudhof. Terkadang yang dimaksud itu adalah apa yang tidak berupa jumlah. Dan terkadang yang dimaksud adalah apa yang bukan syibhul jumlah. Nah, gitu, macam-macam. Kalau dalam hal ini, mufrad yang dimaksud, ya, apa yang bukan jumlah dan bukan syibhul jumlah. Oh ya. Atau lebih Oke, Ustaz. tepatnya, maaf, kalau dalam hal ini, ya, dalam hal ini, itu tadi. Ya, apa yang bukan merupakan jumlah, ya, lebih spesifiknya seperti itu. Ya, nah. Oke, Ustaz, syukur. Oke, baik, sami-sami. Ada lagi, silakan, monggo. Kalau tidak ada, kita coba untuk Ada, membaca Ustaz. latihannya. Oh, Apa? ya, monggo, Zulfair. Mau tanya ini, Ustaz. Kapan kita menggunakan dalam satu kalimat itu menggunakan lakin dan walakin? Karena tadi Ustadz memberi contoh yang dengan kalimat yang sama, Ustadz, yang ma qara'tul majallata lakin Al-Qur'ana, kemudian ma qara'tul majallata walakin Al-Qur'anu, Ustadz. Nah, boleh semuanya karena maknanya sama. Lakin, lakinna, walakin semuanya artinya tetapi. Yang penting nahunya betul. Ya, Ya, Ustadz. Ya, yang penting nahunya betul. Misalnya nanti ada tugas begini, ada tugas menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Saya tidak membaca majalah tapi Al-Qur'an, ya. Terus antum menggunakan kata walakin, kok Al-Qur'annya dimansubkan, keliru. Gitu ya. Ya, Jadi Ustadz. bebas, boleh pakai lakinna, ya, walakin atau lakin, yang penting nahwunya betul. Ya, yang penting nahwunya betul. Khair insyaallah. Kapan kita kalau menggunakan lakinna bagaimana aturannya? Kalau menggunakan lakin bagaimana aturannya? Walakin juga begitu, ya. Baik, khair insyaallah. Makanya di dalam Al-Qur'an pun sering kita jumpai juga ya, ada kadang lakin, ada lakinna, ada walakin, macam-macam. Ya, yang penting itu tadi nahwunya sesuai dengan kaidahnya. Ada lagi? Monggo silakan yang perlu ditanyakan. Kalau tidak ada, kita manfaatkan waktu sedikit lagi ya. Kita kerjakan latihannya, latihan 6. Monggo dibuka kitabnya, mukorornya. Nah, jadi kita masukkan lakinna. Kalau yang dibahas di sini hanya lakinna saja ya. Hanya lakinna saja. Cuma kalau tidak dijelaskan aspek-aspek yang lain, nanti ketika mendapati sesuatu yang seperti itu, ya jadi bingung begitu ya, jadi bingung. Walaupun sebenarnya di latihan 6 ini hanya membahas lakinna saja. Ya, tapi aspek-aspek yang terkait juga harus diterangkan. Baik. Contoh yang alif itu ya, at-tullabu katsirun al-faslu shagirun. At-tullabu katsirun lakinnal fasla shagirun. Yang kedua, hamidun mujtahidun sadiquhu kaslanu. Hamidun mujtahidun lakinna sadiqahu kaslan. Ya. Yang pertama dengan Kaisar, silakan Kaisar. Muhammadun tawilun, Muhammad tinggi. Enggak, dibaca saja dulu, terus dimasukkan lakinna, nanti diartikan yang kemasukan lakinna, ya, silakan. Muhammadun tawilun, hamidun qasirun. Muhammadun tawilun, lakinna hamida qasirun. Hamidan, lakin apa? Hamidan, lakinna hamidan qasirun.
Qasirun ya, khobar ya. Ya, Khobar lakinna marfu. Silakan diartikan. Muhammad tinggi, tetapi Hamid pendek, Baik, khair kecil. insyaallah. Ya, Ya, pendek, betul pendek. Muhammad tinggi tetapi Hamid pendek. Baik. Nomor 2 Pak Bayu, silakan Pak Bayu. Aminatu mujtahidatun. Ukhtuha kasla. Nah, Aminatu mujtahidatun. Walakinna ukhtaha kasla. ya, lakinna uftaha kasla. Ya, lakinna boleh dimasuki wa boleh dan tidak berpengaruh kalau lakinna ya. Walakina boleh. Tapi kita pakai lakinna saja sesuai dengan instruksinya di sini ya. Lakinna uftaha kasla. Baik, moga diartikan. Aminah bersungguh-sungguh akan tetapi saudaranya malas. Ya, saudarinya ya. Saudarinya. Aminah rajin tetapi saudarinya malas. Baik. Nomor 3 Pak Budi, monggo Pak Budi. Hadat darsu. Hadat darsu tawilun huwa sahlun. Oke, baik. Hadat darsu tawilun lakinna sahlan. Huanya kemana Pak? Lakinna huwa sahlan. Nah, seperti prinsipnya seperti inna kalau bertemu domir. Inna plus huwa jadinya apa Pak Budi? Menjadi innahu, ya, innahu. Menjadi domir mutasil Pak Budi ya. Pokoknya huruf kalau ketemu domir itu domirnya menjadi domir mutasil. Inna dan akhwatnya itu huruf ya, bukan fi'il, bukan isim, huruf. Berarti apa? Diulang lagi, silakan. Hadat darsu tawilun lakinnahu sahlun. Oke, lakinnahu sahlun. Moga diartikan. Pelajaran ini panjang, akan tetapi dia mudah. Oke, baik. Pelajaran ini panjang tapi dia mudah. Khair insyaallah. Yang keempat, Anas silakan. Monggo. Yang keempat, sayyarati qadimatun hiya qawiyatun. Naam. Sayyarati qadimatun lakinnaha qawiyatun. Khair insyaallah, sahih. Mobil saya lama tetapi dia kuat. Baik, mobil saya lama tapi dia kuat. Lakinnaha. Setelahnya dengan Diana, silakan Diana. Aki mutaziwijun. Mutazawijun. Mutazawijun ana azabun. Baik. Aki mutazawijun ana Lakinnani azabun. Azabun, baik. Sama seperti inna, ada dua versi kalau bertemu yang mutakalim ya. Nunnya boleh satu, boleh dua. Boleh lakinni atau lakinnani boleh. Seperti ini dengan innani, ya. Baik, lakinnani azabun. Monggo diartikan. Saudara saya menikah dan akan tetapi saya bujang. Nah, nggak boleh bohong ya. Kalau di luar aku bujang ini. Baik, lanjut. Abdul Khair, monggo silakan. Ibrahimu fakirun ammuhu ghaniyun jiddan. Naam. Diartikan Ustaz? Enggak, dimasukkan lakinna dulu. Ibrahimu fakirun lakinna ammahu ghaniyun jiddan. Naam, khair. Ibrahim
miskin, fakir, fakir, Nah, fakir boleh. Ibrahim fakir, tetapi pamannya kaya sekali. Khair insyaallah. Nah, masih bermajelis dengan Ustadz Yogi Abdul Khair antum. Masih. Insya Allah masih Ustaz. Alhamdulillah khair. Nah. Terakhir ya dengan Haris, silakan Haris. Baituka jamilun jiddan huwa sogirun. Hmm. Baituka jamilun jiddan lakinnahu sogirun. Nah, Rumah kamu bagus sekali tetapi dia kecil. ya, khair insyaallah. Demikian ya untuk malam hari ini. Nah, alhamdulillah sudah dapat ilmu tentang penggunaan lakinna, lakin dan walakin sebagai harfu al-istidrak. Barangkali ada yang perlu disampaikan lagi, monggo, sebelum ditutup majelisnya. Cekap, ya? Baik. Insya Allah dilanjut pada pertemuan berikutnya. Itu kemarin sebenarnya saya bermaksud untuk mau ngedit dulu yang modul sorofnya itu, ya. Tapi qadarullah yang file Word-nya kok udah gak ada. Jadi adanya cuma PDF ya. Jadi nanti ya nggak apa, nanti seadanya itu. Saya pengen saya rapikan lagi masalah layoutnya apa gitu ya. Nah, tapi qadarullah Word-nya sudah nggak ada karena sudah berapa tahun yang lalu. Jadi insya Allah kita share ke antum semua ya untuk modul sorofnya dan harap segera di print ya, di print ya, supaya bisa belajar dalam bentuk buku begitu ya, supaya lebih memudahkan. Insya Allah segera ya secepatnya kita belajar ilmu sorof. Ilmu sorof termasuk wajib untuk dipelajari ya, karena dia merupakan unsur yang fundamental dalam bahasa Arab. Tidak cukup kita hanya belajar nahwu saja tanpa belajar sorof, tidak bisa. Karena nahwu dan sorof itu seperti ayah dan ibu. Ya, seperti ayah dan ibu. Nah. Baik, demikian untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.